wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan project saya untuk UTS Visual Basic 2. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita bisa melihat dulu database yang sudah kita buat. Database-nya terletak di data mahasiswa bin debug. Nyimpannya di bin dan debug ya. Buat database aksesnya, di database-nya saya ada 3 nomor database saya, data, dan di dalam data tersebut ada tabel, yaitu tabel buku, kode buku, kode jenis, judul, pengarang, penerbit, jumlah buku, harga. Kemudian ada tabel jenis, kode jenis, dan jenisnya. Setelah itu ada kontak, NIM, nama, alamat, telepon, email. Ini sebagai data penyimpanan dalam Visual Studio nanti ya. Oke, langsung saja kita menuju ke Visual Studio-nya ya. Kita jalankan terlebih dahulu. Ini untuk tampilan awal dalam Visual Studio. Dalam project saya masuknya, ini tampilan awalnya seperti ini, aplikasi datanya. Kemudian kita ke master data, ada data mahasiswa. Data mahasiswa, jika kita mengeklikkan tambah, secara otomatis from ini akan aktif. Jika kita batal, kemudian from ini akan nonaktif. Kita coba ya, tambahkan data NIM, kita isikan TMN 07, namanya Intan, alamatnya Kedempaning, telepon 0819674742, emailnya intani876@gmail.com. Kemudian kita simpan. Input data sukses. Secara otomatis akan ada tampilan tambahan data Intan di tabel mahasiswa. Kemudian kita coba tambahkan lagi, kita buat NIM-nya itu sama. Contohnya TMN 06, namanya Erlangga, alamatnya Pedurungan, teleponnya 081904898654, emailnya erlangga231@gmail.com. kemudian kita simpan. NIM mahasiswa sudah ada, berarti di ini tidak bisa diduplikat di tabel NIM-nya, soalnya di tabel NIM ini sudah dijadikan primary key, berarti cuma hanya satu. Oke, kemudian kita edit. Contohnya kalau misalkan edit ini kan tabel NIM secara otomatis akan enable, tidak aktif. Jadi tabel NIM ini tidak bisa diedit. Dan untuk nama, alamat, telepon, email itu yang kita edit. Contohnya namanya Winda Sarwenda, penambahan alamatnya ganti, contohnya di Ngabean. Kemudian kita edit data mahasiswa, update data sukses. Oke. Kemudian kita menghapus, contohnya ini yang akan kita hapus ya. Kemudian kita hapus. Yakin akan menghapusnya. Jika kita tidak akan menghapus, dan form ini akan kembali ke nonaktif.
jika kita hapus, kita kan tidak mengklikkan, jadi ini tidak akan terhapus. Jadi kita bisa memilih terlebih dahulu sebelum kita menghapusnya. Ini bisa kita klik dari sini, dari sini, dari sini, dari form name, nama, alamat, telepon, email. Secara otomatis jika kita mengklikkan ini akan tampil di dalam form ini. Kemudian kita hapus. Hapus data sukses. Data Muhammad ini akan menghilang. Kemudian untuk cari data, contohnya nama ya, Rudi. Ini secara otomatis pencarian data Rudi. Kemudian Y. Ini secara otomatis akan menampilkan pencarian data atas nama Yeni, inisialnya. Contohnya kita kasihkan namanya I, nama depannya In, ada Winda, ada Intan yang ada inisial In-nya. Kemudian kita keluar. Setelah itu kita akan masuk ke jenis buku. Hampir sama dengan yang tadi. Yang di jenis buku ini, untuk penambahannya ini secara otomatis akan aktif. Jika kita batal, secara otomatis ini akan nonaktif di dalam formnya ini ya. Kemudian kita penambahan KD 006, nama jenis bukunya romance. Kemudian kita simpan. Input data sukses. Secara otomatis ini akan menonaktifkan lagi. Kemudian kita akan menambahkan lagi dengan kode jenis yang sama. Namanya love. Kemudian kita simpan. Kode buku sudah ada. Oke. Setelah itu kita edit. Tinggal kita klik saja, pilih yang mana yang kita edit. Secara otomatis ini akan muncul di sini. Horor. Kita kasihkan namanya, ganti horor 2. Horor 2. Dan kita simpan. Kode buku sudah ada. Setelah itu kita kasihkan, coba kita ganti namanya Cina, dan kita edit. Update data sukses. Oke, secara otomatis akan berubah menjadi Cina. Kemudian kita hapus yang romance ini ya. Yakin akan menghapus, jika tidak akan membatal, jika yes secara otomatis akan ada tampilannya hapus data sukses. Oke. Kemudian untuk pencariannya kita kasihkan nama jenisnya ya, ada cinema, ada cinta, ada action, kemudian ada Hindi, ada politik. Kemudian kita keluar. Setelah itu kita ke data buku. Ini data bukunya. Form ini awalnya nonaktif ya, jadi kita klik ini tidak bisa masuk. Kita harus mengirimkan tambah. Secara otomatis form ini akan aktif, kecuali di sini digunakan untuk apa, jika kita mengklikkan ini secara otomatis ini akan ada tampilannya action. Contohnya kita kasihkan kode bukunya KB 05 ya.
judulnya Penangkanlah, pengarangnya Ida, penerbit CV Media, jumlahnya ada 13, harganya 45.000. Deskripsinya mahasiswa update. Kemudian kita pilih jenis bukunya, jenis buku apa. Secara otomatis ini akan muncul sendiri dan ini tidak bisa dirubah. Jadi ini mengikuti relasi dari tabel sebelumnya. Kemudian kita simpan. Input data sukses. Secara otomatis di sini akan ada tampilannya. Kemudian untuk perubahannya, kita mau mengedit, cara ambil sama kayak yang tadi, tinggal kita pilih dan klik di mana ada apa di dalam kode jenis, judul, pengarang, penerbit, jumlah, harga, deskripsi. Jika kita mengklikkan ini, secara otomatis akan muncul di dalam form. Kita akan merubah di sini ya. Ini akan nonaktif ya, kode buku itu sudah jadi primer, jadi tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah judul, pengarang, penerbit, jumlah buku, harga, sama deskripsinya dan jenis buku. Contohnya judulnya Perang Vietnam, action, inspirasi terang WW2. Kemudian kita edit, update data sukses. Ini Perang Vietnam sudah berhasil kita edit. Kemudian kita akan menghapus yang kode buku ini ya. Tinggal kita klik hapus, secara otomatis yes, hapus data sukses. Dan kembali lagi ke nonaktif lagi formnya. Untuk pencariannya kita tinggal klikkan cari judul, misalkan berarti kan ini kan Cintaku Kamu. Kita klik, secara otomatis akan tampil seperti ini. Kita hapus lagi, kita musim. Untuk menu searching ini sangat membantu bagi kita jikalau jumlah data yang kita buat itu sudah banyak, tapi kita males mencari satu persatu kayak gini, harus scroll dari atas ke bawah. Kita tinggal mengingat judulnya itu apa. Kayak contohnya Mentari Senja. Jadi secara otomatis kita tinggal mengetikkan kata, sebagian kata, secara otomatis mesin searching ini akan mencari sendiri. Kemudian kita keluar. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.